spesial nih. Coba dong kenalin diri kalian biar penonton bisa lebih dalam kenal kalian. Hai guys. Perkenalkan, nama aku Febriana Nurul. Dan saya Muhammad Talib Fadiansyah, Kami dari SMA Negeri 3 Semarang. Oke, jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang kerjasama negara-negara dari kawasan utara dan selatan. Oke, kali ini kita sudah bersama Kak Febriana. Kak Febriana, boleh dong kasih tahu ke teman-teman apa sih pengertian dari kerjasama negara-negara kawasan antara utara dan selatan? Oke, pengertian dari kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan ini merupakan kerjasama antara negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang, yang dimana hubungan kerjasama ini diawali dengan adanya pertemuan antara negara-negara penghasil minyak dan juga negara konsumen. Nah, karena tadi Kak Febriana udah jelasin pengertiannya, sekarang aku mau tanya nih sama Kak Alif, apa sih tujuan dari kerjasama itu? Tujuan dari kerjasama ini adalah mereka itu mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. Dan yang kedua itu cukup menarik ya, jadi tidak ada yang dikucilkan atau apa. Mereka itu juga secara adil membagi hasil keuntungan dari diadakannya kerjasama ini, jadi semuanya itu terbagi rata dan tidak ada yang hasilnya dimakan sendiri oleh negara itu. Dan serta cukup menarik nih, mereka bukan cuma kerjasama untuk mencari keuntungan, tetapi mereka juga dari diadakannya kerjasama ini mereka juga bisa membangun hubungan antara negara-negara dengan satu sama yang lain, seperti dari yang kubu utara itu negara-negara industri dan kubu selatan itu negara-negara yang berkembang yang membutuhkan bantuan. Oh begitu ya, cukup kompleks jawabannya. Ngomong persoalan kerjasama tersebut nih, di mana ya dan kapan sih kerjasama tersebut itu dilakukan? Oke, kerjasama ini pertama kali dilakukan pada tanggal 7 April tahun 1975 melalui sebuah konferensi yang dilakukan di Paris, Prancis, teman-teman. Nah, itu dia tempat dan waktu ketika dilaksanakan kerjasama tersebut. Oke Kak Alif, sekarang aku pengen tahu deh, dari kerjasama itu tuh siapa sih yang memperkasai? Yaitu ada dua negara ya, yang pertama itu dari United States, Amerika Serikat, dan yang kedua itu Prancis, France. Oh, oke. Terus siapa saja tuh negara-negara yang terlibat? Jadi untuk negara-negara yang terlibat, untuk negara kawasan utara sendiri ini merupakan negara-negara maju atau negara industri yang mayoritas terletak di bumi bagian utara dan masuk ke dalam Group of Seven. Sementara untuk negara-negara di kawasan selatan ini adalah negara-negara berkembang yang mayoritas terletak di bumi bagian selatan dan masuk dalam Group of 77. Emang Group of Seven dan Group of 77 itu mencakup negara mana saja sih? Untuk Group of Seven itu mencakup negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan Jepang. Fun fact-nya nih, Jepang itu adalah satu-satunya negara Asia yang masuk dalam Group of Seven. Sementara untuk Group of 77 ini terdiri dari negara-negara di Afrika Selatan, Amerika Latin, dan negara-negara berkembang di Asia. Seperti itu. Aku pengen tahu nih, kenapa sih negara-negara tersebut tuh melakukan kerjasama dan apa urusannya? Mengapa kedua kubu tersebut melakukan kerjasama? Oke, baik. Itu disebabkan karena adanya ketiga faktor ini, yaitu dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan mereka berada di posisi saling membutuhkan, jadi saling keterkaitan gitu. Nah, untuk kawasan yang dari utara, tentu mereka unggul dalam hal teknologi, iptek. Nah, mereka itu canggih, memiliki peralatan-peralatan yang maju dan kendaraan-kendaraan yang berfungsi dengan baik. Sementara kekurangannya, mereka tidak ada sumber daya alam yang untuk diolah. Nah, yang dari selatan, negara-negara mereka itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta mereka tidak tahu cara mengolahnya. Nah, itu kelebihan dan kejelekannya. Jadi yang dari selatan itu membutuhkan teknologi dari utara, dan yang dari utara itu membutuhkan sumber daya alam yang dari selatan. Makanya mereka melakukan kerjasama. Jadi yang dari selatan itu membutuhkan teknologinya itu agar mereka bisa mengelola dari bahan mentah menjadi bahan matang. Sekian dari saya. Oh berarti biar saling menguntungkan antar. Nah iya.
Baik, lalu bagaimana caranya melakukan hubungan kerjasama tersebut? Jadi ada beberapa cara yang dilakukan dalam hubungan kerjasama ini. Yang pertama, negara-negara di kawasan utara akan menanamkan modalnya di negara kawasan selatan seperti mendirikan perusahaan-perusahaan asing. Lalu yang kedua, negara di kawasan utara akan mengimpor bahan mentah dari negara kawasan selatan untuk kemudian diolah menjadi barang jadi menggunakan teknologinya sendiri. Lalu setelah menjadi barang jadi, nantinya barang tersebut akan diekspor kembali menuju negara selatan dan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara di kawasan utara. Lalu yang terakhir, bentuk kerjasama dalam kerjasama ini adalah dalam bentuk pinjaman modal dari negara kawasan utara ke negara kawasan selatan yang digunakan untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri. Jadi seperti itu Kak Citra. Oke, ternyata terdapat beberapa macam cara yang teman-teman yang dilakukan dalam hubungan kerjasama negara-negara kawasan antara utara dan selatan. Pertanyaan terakhir nih Iya. dari aku, apa sih peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Peran Indonesia itu jadi kan Indonesia kan dikenal sebagai negara netral ya Sal. Nah perannya ialah dalam kerjasama ini itu untuk menghidupkan kembali dialog yang didasarkan antara negara dari kawasan utara dan selatan. Nah itu tuh berdasarkan yang pertama itu karena mereka kan saling ketergantungan satu sama lain, jadi kan saling membutuhkan. Dan yang kedua itu kepentingan dan kesamaan yang bermanfaat. Nah, yang ketiga itu memfokuskan pada masalah perdagangan barang komoditas internasional. Nah itu Kak, yang terpenting itu yang ketiga. Jadi harus ada pihak yang meluruskan agar tidak ada cekcok satu sama lain. Begitu. Oke, terima kasih Kak Ali. Nah, itu tadi penjelasan dari pembahasan kita hari ini, yaitu kerjasama negara-negara kawasan antara utara dan selatan. Mereka nih keren-keren banget ya Kak, jawabannya tuh bisa kompleks gitu. Ya ini soalnya dengar mereka tuh merupakan murid berprestasi di sekolahnya. Oke, keren banget mereka tuh. Dan di sini aku dan Kak Citra mau ngucapin terima kasih untuk tamu kita kali ini, Kak Febriana dan Kak Alif. Dan dari kita terima kasih telah menonton. Kok drone? Kamu mendahului ya. Tunggu dulu. Jadi nih. Bye bye. Tetap kameranya tetap. Eh.